silakan Pak Dwi, mungkin ada tanggapan dulu. Halo Pak Dwi. Ya, terima kasih Bung Gea. Tapi mohon maaf nih nggak bisa lama Bung Gea karena baterainya kalau pasang StreamYard ngedrop kita. Jadi begini Bung Gea, ini relikwi itu yang ada di gereja itu untuk menjawab relevansi zaman sampai kapanpun ke depan. Itu. Jadi si Morowali ini tidak memahami itu. Sedangkan dia selalu menuntut data empiris atau data ilmiah, secara ilmiah. Nah, ibaratnya relikwi itu kan sebagai bukti bahwasanya di zaman itu, kisah itu, si si A, si B itu melakukan ini. Ini salah satu buktinya seperti itu. Jadi apa namanya tantangan, pertanyaan di segala zaman oleh manusia modern maupun manusia seperti apapun ke depan, ya di waktu ke depan nanti tetap terjawab karena itu relevansi, bukti-bukti empiris atau ilmiah itu disertakan. Selain seperti apa yang Bung Gea tadi jelaskan, semua panjang lebar itu sangat nyata ya. Jadi tidak asal cerita dongeng, cerita halusinasi atau cerita dari sumber-sumber yang tidak kredibel ya, tidak bisa dipercaya. Terus dari sumber-sumber yang mengedepankan asumsi brutal, asumsi liarnya. Nah, inilah yang harus dipahami oleh Morowali maupun siapapun ya, termasuk Mr. Josh itu ya. Jadi saya sampaikan di sini, Bung Gea ya, selain untuk menjawab relevansi zaman terhadap pemikiran-pemikiran skeptis manusia, relik itu juga sangat-sangat dibutuhkan dalam gereja, karena itu tadi pembuktian daripada kisah di zaman itu. Karena apa? Tuntutan manusia itu selalu bukti empiris atau bukti-bukti pendukung daripada kisah yang ada tertulis. Nah, itu kan sinkron, bila mana divalidasi itu kan sinkron, tertulis dan bukti relikwi itu sebagai bukti empirisnya gitu, bahwasanya si A, si B itu pernah melakukan ini dan ini loh salah satu bagian dari entah itu tulangnya atau apa ya, si pemilik organ atau pelaku itu sendiri, organnya ini loh salah satu buktinya. Kalau kita sebenarnya kasihan dan sangat menyedihkan ya bagi Morowali maupun orang-orang itu, karena selalu mencari sumber yang notabene itu kredibilitasnya tidak ada. Jadi bagaimana dia mau sinkronisasi daripada data-data yang dia dapat dengan kebenaran sendiri? Bagaimana? Yang ada hanya timbul prasangka, praduga, hujatan kepada Katolik, kepada instrumen-instrumen, ornamen-ornamen yang ada, karena dia tidak memahami. Belajar dari dini itu sudah salah. Selalu saya sampaikan di dalam setiap kesempatan, pertanyaannya salah 100%. Pernyataannya salah 100%. Bagaimana kita mau menjawab? Kita hanya meluruskan bagi saudara-saudara kita semua yang ingin mengerti dan mengetahui dan mengerti ya, lebih lagi daripada mengetahui adalah mengerti tentang keagungan daripada kebenaran sejati itu sendiri serta pendukung-pendukungnya. Jadi nggak usah worry lah saudara-saudara sekalian, awam Katolik. Kalau kita benar-benar mendalami ya daripada Katolikan, kita nggak usah jauh-jauh ya, datang ke gereja, karena itu sumber primer peradaban manusia. Sekali lagi, sumber primer kehidupan manusia, peradaban manusia.
Jadi kita akan dapatkan semua jawabannya di situ. Secara manusia kita berpikir atau secara mistis semua ada. Oke Bung Gea, lanjut Bung Gea. Terima kasih Bung Gea kesempatannya. Ya, oke Pak Dwi. Ya Bapak Ibu, karena saya sudah menyinggung mengenai tabut tadi, yang merupakan di dalamnya juga ada relik tongkatnya Harun, ada juga roti mana, ya saya tertarik untuk membuka ya bagian ini dalam tulisan dari Katolik Answer ini ya. Saya berikan linknya kepada Bapak Ibu, nanti kalau seandainya ada yang membaca ataupun ada yang membutuhkan silakan saja, oke. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu, di situ dikatakan ya. Di situ dikatakan bahwa perlu kita ingat ya Bapak Ibu, di situ di awal itu pengantar dari Relics in Scripture ya, peninggalan dalam kitab suci yang menunjukkan tentang penggunaan relics itu ya. Dikatakan di situ, ingatlah apa yang dikatakan gereja tentang relikui. Relikui tidak ya, gereja tidak mengatakan ada kekuatan magis ya, atau magic ya Bapak Ibu ya. Gereja tidak mengatakan ada kekuatan magis di dalamnya atau magic di dalamnya. Tidak ada dalam reliks itu sendiri. Sekalipun apakah itu tulang Rasul Petrus atau air dari Lourdes yang memiliki kemampuan penyembuhan. Jadi kekuatan itu bukan di dalam benda itu. Gereja hanya mengatakan bahwa relikui dapat menjadi tempat, menjadi kesempatan terjadinya mujizat Tuhan. Di dalam hal ini, gereja juga punya dasar kitab suci. Selain tadi saya tunjukkan tabut perjanjian yang di dalamnya ada tongkat Harun, yang di dalamnya ada roti mana, padahal di zaman Daud Harun sudah meninggal, Musa sudah meninggal. Peninggalan mereka terkait tongkat dan mana masih ada di dalam tabut. Di sini juga saya tunjukkan kepada pendeta Muriwali bahwa pemakaian reliks itu, tulang-tulang para kudus itu, ya, atau reliks itu, di sini ada kisahnya Pak Pendeta Muriwali terkait dengan Nabi Elisa. Bagaimana tulang belulang Nabi Elisa, ya, itu bisa ya menyembuhkan, ya, bisa menyembuhkan. Oke, oke. Jadi kita bisa lihat ya, Bapak Ibu, di mana di situ ada cerita pemakaian reliks itu, ya, oke, atau yang disebut oleh pendeta Muriwali tulang belulang para kudus. Nah ini contoh tulang belulang para kudus yang membuat mujizat, ya, membuat mujizat ini. Oke, kita baca ya Bapak Ibu ya. Ini ya, di atas dulu ya, yang ini. Oke, apa yang dikatakan di situ Bapak Ibu? Ya, penggunaan tulang Elisa, ya, penggunaan relikui atau penggunaan tulang belulang itu, ya, atau Tuhan menggunakan ya, Tuhan menggunakan tulang belulang Elisa untuk berbuat mujizat. Di situ dikatakan tulang-tulang Elisa menghidupkan orang yang sudah mati. Itu tulang-tulang loh, udah mati orangnya loh. Sama dengan apa yang diyakini Katolik, bahwa Tuhan bisa menggunakan sarana-sarana dari reliks-reliks itu. Ya, bukan reliks yang punya kekuatan, ya, bukan relikuinya yang punya kekuatan. Dikatakan ya dari tanda kutip Bapak Ibu, jadi Elisa mati dan mereka menguburkannya. Sekarang gerombolan orang Moab biasa menyerbu negeri itu pada musim semi pada tahun itu. Dan ketika seorang pria sedang dikuburkan, lihatlah sekelompok perampok terlihat dan pria itu dilemparkan ke dalam kuburan Elisa. Dan segera setelah orang itu menyentuh tulang-tulang Elisa, ia bangkit kembali dan berdiri di atas kakinya.
Ya. Bagaimana dengan tulang-tulang para kudus dalam gereja Katolik? Ya ada juga mujizat-mujizatnya. Tapi bukan berarti tulang-tulang itu yang kemudian kita katakan sebagai Tuhan. Bukan kemudian kita sembah-sembah itu tulang belulang para kudus itu, bukan. Tapi Tuhan bisa menggunakan itu untuk membuat mujizat. Contoh di dalam kitab suci, 2 Raja-Raja, ya ini 2 Raja-Raja Bapak Ibu ya, Kings ya. 2 Raja-Raja 13 ayat 20 sampai 21. Di situ ada kisahnya. Kalau pendeta Muriwali belum baca, silakan dibaca. Ini relikuinya, tulangnya Elisa. Ini tulang aslinya justru malahan, bukan tiruan. Ya. Bisa menyembuhkan, bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Apakah ada kisah yang lain? Ada. Di dalam Injil ada, Bapak Ibu. Coba lihat. Mari kita. Jadi jangan katakan tulang itu yang punya kekuatan, tetapi bahwa tulang-tulang itu bisa digunakan oleh Allah untuk membuat suatu keajaiban. Terutama tadi membangkitkan orang yang mati. Di dalam Injil ada nggak? Ada. Serupa dengan kasus tadi, ya, ada juga seorang wanita yang disembuhkan karena menyentuh jubah Kristus. Bukan jubahnya loh yang punya kekuatan loh. Tapi sarana yang digunakan jubahnya Kristus. Begitu kira-kira. Ya, di situ dikatakan ya, seorang perempuan disembuhkan dari pendarahannya dengan menyentuh ujung jubah Kristus. Ya, bukan jubahnya yang mempunyai kekuatan, tapi jubahnya digunakan oleh Allah untuk menyembuhkan.